Cuman mereka tidak menampakkan risaunya. Mungkin di kamar mandi, dikuncinya, digaruknya mukanya. Ya Allah, susah kali lah aku nih kata. Tapi aku gemuk bang. Enggak apa-apa. Kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran. Jadi rupanya perempuan ini dari dulu suka dibilang putih, walaupun lehernya hitam. Karena skincare belum merata. Janganlah pula jujur-jujur kali. Ini jujur kali. Hai zebra, katanya pula. Ilaha illallah. Apa? Itu bukan istri, Pak. Itu security. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru pergi ke Salo, singgah sebentar di Bangkinang. Itu perjalanan saya hari ini. Jadi malam nanti ada acara KKN mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Salo. Kemudian kata Ustadz Tatang, Pak Kapolres Kampar mengundang kita siang. Jadi saya bilang insya Allah datang. Inilah pertemuan kita hari ini. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang bertanya kok bisa Polres Kampar dapat jadwal. Nah ini perlu dijelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena saya di Riau ini jadwalnya hanya pekan kedua hari Sabtu dan Ahad. Hari Jumat Sabtu pekan kedua, namanya 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi yang hari ini sudah di luar kode etik. Jadi Bapak Ibu itu saya jelaskan supaya tak jadi fitnah. Kenapa pula Ustadz Somad bisa datang ke Polres Kampar. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres Kampar, Bapak Bobi Putra Ramadan Sebayang, bukan Subayang, beserta Ibu Ketua Bayangkari, Bapak Wakapolres Kampar beserta Ibu Wakil Ketua Bayangkari. Hadirin hadirat keluarga besar Polres Kampar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, adik-adik dari Panti Asuhan Muhammadiyah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang hari ini, mohon maaf bapak-bapak saya membelakangi. Di balik seragam suami ada doa dan cinta seorang istri. Yang pertama perlu disyukuri bahwa bapak-bapak lulus menjadi polisi. Karena banyak sekali orang yang mau jadi polisi nggak lulus. Itulah yang mengatur di jalan itu. Saya pernah ditanya orang, apa beda polisi gila sama gila polisi? Saya bilang apa bedanya? Kalau polisi sudah lulus dia baru gila. Kalau gila polisi karena tak lulus lah maka dia gila. Tapi bagi orang yang sudah lulus, sudah lama jadi polisi, bagi dia seragam polisi itu biasa saja. Tapi bagi orang yang ikut tes tidak lulus-lulus, begitu juga dengan istri polisi, Ibu Bayangkari. Cobalah, payah juga memang nanyanya. Cobalah tanya perempuan yang mengimpikan punya suami polisi. Tiba-tiba setelah dicek, rupanya calon suaminya itu polisi palsu. Ibu punya suami polisi, maka ibu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jadi polisi, punya seragam, punya pistol. Saya memang panjang titel saya, Profesor Dr. Abdul Somad, tapi saya tak punya pistol besi. Pistol air yang ada.
Jadi tidak semua orang punya kelebihan ini. Banyak saya tengok yang ketawanya menyusul belakangan. Jadi kita tidak menganggap kelingking ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak nikmat. Kenapa? Karena kelingkingnya sehat. Tapi begitu kelingking ini luka dan kebetulan upil besar kali, disitulah baru kita sadar nikmatnya punya kelingking. Nah, orang tidak mensyukuri nikmat karena setiap hari rumah yang menurut kita sempit, rumahnya tipenya 4L, lu lagi, itulah rumah yang dirindukan orang yang ngontrak. Mudah-mudahan yang belum punya rumah segera dibukakan Allah pintu rezeki. Wah, banyak juga. Istri yang menurut bapak, aku Pak Ustaz, muak kali lah aku nengok biniku ini. Ada orang ngomong begitu. Itu adalah istri yang dirindu-rindukan jombloan sejati. Suami yang menurut ibu, kalau dia sedang marah, aku kalau laki macam kau ini hilang pun gak apa-apa. Mau kalau ada pelakor yang mau ambil lah. Itu adalah suami yang dirindu-rindukan orang yang belum ketemu jodoh. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Banyak juga. Jadi memang kunci hidup ini adalah banyak-banyak bersyukur. Kalau mendengar ceramah ini, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan tidur-tidur ayam. Karena nanti pas pulang ditanya lain ceritanya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Katanya kita mesti banyak bersyukur. Mana ada aku bilang begitu? Mesti banyak bersyukur. Saya sangat tiap hari saya bersyukur. Makanya begitu dibukakan mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau diperturutkan keinginan hawa nafsu ini tidak akan pernah bersyukur. Orang hidup ini tak pernah bersyukur. Nantilah kalau udah SMA nampaknya tenang. Udah SMA tak bersyukur. Nantilah kalau sudah kuliah tenang. Udah kuliah nggak pernah syukur. Nantilah kalau sudah kerja tenang. Tidak pernah bersyukur. Makanya siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Yang belum bersyukur selama ini bersyukur. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Menengok seragam. Ibu bersyukur punya suami polisi, Pak polisi bersyukur punya istri bayangkari. Coba kalau bapak tak polisi, mana bisa istri bayangkari? Saya misalnya berdoa saya sama Allah, ya Allah jadikanlah istriku bayangkari. Mana bisa, orang saya tak polisi. Setengah mati kita berdoa, gak bisa. Bapak nggak berdoa pun istri bapak bayangkan. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bingung saya, macam mana kalau polisi ini nikah sama polwan? Apakah istrinya jadi bayangkari atau jadi polwan? Nantilah itu kita bahas ya. Nggak usah menambah beban hidup. Jadi memang kunci hidup ini bersyukur. Itu kunci yang pertama. Sebab kalau tidak syukur nanti kita akan mengungkit-ungkit nikmat. Aku kalau nggak nikah sama kau sudah kaya aku, udah suamiku bisnismen. Mengamuk Pak polisi, mana bisnismen? Bila tembak kepalanya. Perang itu tidak menguntungkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada menangnya. Maka seragam dulu saya bahas. Kenapa seragam? Judulnya kan seragam dulu. Di balik seragam suami. Pak Kapolda heran, ini Ustaz Somad ini datang apakah tablik akbar? Tidak, ini dia datang intern. Memang cocok, judulnya ini judul intern memang. Kalau dibuat ini tablik akbar, betapa banyak jamaah yang tersinggung karena dia tak punya seragam. Nah, kami nggak masuk nih kata dia kan. Nah, jadi memang cocok ini judul-judul intern ini.
Walaupun videonya nanti tetap diupload dan ditonton orang yang tak berseragam. Makanya kalian yang tak berseragam jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Udah sampai ajalnya, bukan karena tersinggung. Nah, di balik seragam suami, bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ, khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada ibu yang merasa berat kali jadi istri polisi ini Pak Ustaz, suami ibu bagian apa? Bagian narkoba Pak Ustaz. Takut saya dia kena tembak, karena sekarang sedang diburu-buru, dicari-cari kesalahan. Maka ibu mesti meyakinkan dalam diri, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang kau sudah tertulis nama. Itu ditanamkan dalam hadisnya, hadis Sahih Muslim. Memang sudah tertulis. Dari sekian banyaknya pacar papa itu dulu, dia pula playboy cap tupai kan. Pokok kelapa mana yang tak dia panjat? Dari mulai kelapa gading sampai kelapa hibrida. Kelapa sawit ini panjangnya juga. Ya, emang betul-betul burung hantu ini. Bang, berapa mantan kau dulu bang? Suami serba salah menjawab pertanyaan ini. Mau dijawab kena marah, tak dijawab kena hamuk. Memang jadi laki-laki inilah memang. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar sikit dimarahi guru, di jalan kena tilang, di rumah dimarahi bini. Memang nasib laki-laki lah itu memang. Itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata. Langsung gila aja. Enggak, cakap temen terbodoh dia. Jadi ada laki-laki nikah, bilangnya sama bininya, dek, tolonglah kau kusuk kepala abang. Kusuk istrinya lah. Sebelum kita nikah, siapa yang ngusuk kepala abang, kata istrinya. Sebelum kita nikah abang nggak pernah sakit kepala kan? Jadi itu tidak ada di Bangkinang. Ini yang saya ceritakan ini entah di mana-mana ini. Kalau di sini aman-aman semua. Nah, jadi ketika ibu punya keyakinan, dari mulai kau TK bang, sampai SD, SMP, sampai kau lulus jadi polisi, sampai dulu waktu kau mau, tiba-tiba akulah yang dipilih Allah untuk mendampingimu. Berarti menurut Allah, akulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi. Yang lain-lain itu tes seleksi berkas pun tak lulus. Mesti begitu bu. Kalau tidak begitu, ibu tidak punya keyakinan yang kuat. Polisi ini resikonya mati. Berapa banyak polisi? Saya tak mau juga gara-gara ini ibu ketakutan pulang nanti. Berapa banyak dibunuh oleh residivis, dibunuh oleh penjahat, dibunuh. Bacalah berita-berita kejahatan, ditusuk orang. Makanya ibu punya keyakinan yang kuat bahwa langkah, rezeki, pertemuan, maut itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya keyakinan itu. Jangan salah jawab. Banyak anak-anak bertanya, mama, ya, gimana mama ketemu sama papa dulu? Kami ditangkap satpam. Bisa pula polisi ditangkap satpam. Jangan katakan begitu. Kalau orang barat itu beda cara jawabnya. How you find mom? Kata si anak bertanya kan.
Cemana kau jumpa dengan ibu ya? Dijawab suaminya, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet bumi. Orang barat itu lebih ilmiah dia. Ceritanya itu astronomi, ilmu langit. Tapi kalau orang kita tidak. Ayah, cemana jumpa emak dulu? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Nah, jadi dia agak-agak puitis dan lebih ke kuliner. Dia ceritanya itu makan. Itu pas lagi senang, pas kurang senang, ayah cemana? Kurang asam ayah gua juga deh. Nah, jadi setengah mati kita mau nikah, kalau tidak kata Allah tak jadi. Tapi betapapun kita tak mau, tapi kalau udah cinta maka jangan terlalu benci. Karena sayang dan benci letaknya di tempat yang sama. Apa kata orang tua-tua? Setipis kulit bawang. Kulit yang paling tipis itu kulit bawang dulu. Sekarang rupanya kulit perempuan paling tipis. Sejak ada tembak-tembak laser itu. Setipis kulit bawang. Orang banyak kalau dengar ceramah saya dalam hatinya, ini jangan-jangan Ustaz ini udah dapat bocoran ini. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dibisik-bisiki. Isi ceramah saya tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk polisi. Saya ini penceramah independen. Nah, jadi letak benci dan sayang itu setipis kulit bawang di dalam hati, berdegup dan berdetak 2 jari dia di bawah. Itu yang suara jantung yang normal. Tapi kalau yang tak normal itu biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, jadi kalau keyakinan itu ada, yang pertama keyakinannya mesti ditanamkan adalah syukur. Yang kedua adalah bahwa aku berjodoh dengan kamu dan kamu menjadi suamiku sebelum dicetak surat undangan kita di jalan apa namanya yang dekat? Pangeran Hidayat. Sebelum dicetak di papan bunga, nama kau dan nama aku bang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah yang menciptakan Nun, Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun. Allah sudah menuliskan, kata Allah Ta'ala kepada pena, wahai pena, tulis. Maka ditulislah nama ibu dan bapak di sana. Jadi bagi yang belum menulis, balik dari sini tulislah. Minta bingkaikan sekali lagi, dipahat di depan pintu. Pas mau bekerja, ditengok. Nah, inilah dia. Bersama di Lauhil Mahfuz, bersama di dunia, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Saya tengok bunyi aminnya lebih banyak di sini. Amin kata yang sini. Kata yang sini. Ada indikasi. Banyak perempuan meragukan cinta suaminya. Karena menurut hasil survei 90% laki-laki di Indonesia tidak menyatakan cinta kepada istri. Nah, laki-laki itu sebetulnya pemalu dia, beda sama perempuan. Laki-laki itu 90% tidak menyatakan cinta kepada istrinya, karena mereka menyatakan itu kepada bini orang lain. Ada memang jenis laki-laki yang berat dia untuk mengatakan cinta. Makanya yang sulit berkomunikasi. Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta itu. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp. I love you sayang. Tapi kalau untuk mencakapkannya berat sekali. Sebetulnya dia tadi mau berangkat, mau ikut kemari. Cuman kalau dia ada di sini kan payah saya ceramah. Maka saya bilang, aku duluan mau kantor Polres.
Jadi kau nanti di belakang mau ikut atau ke hotel aja? Hotel aja lah kata dia. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika ibu sudah yakin dengan itu dan bapak pun yakin bahwa yang menyatukan kalian itu bukan nasib, yang menyatukan kalian itu Allah, maka jawabnya beda kalau kita keyakinan. Ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suami ibu, innalillah. Nah itulah kalau orang nggak yakin dia. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Kami beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin dia nggak yakin. Kenapa kalian bisa nikah? Karena kalian satu keyakinan. Waktu datang dulu bapak meminang ibu, kan yang dibawanya nama Allah. Aku Pak ingin ada di antara ibu ini yang ayahnya menyetujui pernikahan kalian karena ancaman? Kan nggak ada. Mentang-mentang bapak tuh pistol, terima Pak, kalau tidak tembak. Nggak ada. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, robek kulitnya, tiba-tiba diserahkannya ke bapak setelah disekolahkannya. Kalau mak saya sayang sama saya, biasa, orang saya anaknya. Tapi emak ibu menyerahkan ibu kepada seorang polisi. Kuserahkan anakku ini kepada engkau, wahai Pak Polisi, jagalah dia. Lalu kemudian apa kata polisi itu menjawab? Kalau membeli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Sedangkan negeri ini aja dia jaga, apalagi kamu. Oh gitulah maka diserahkannya. Yakin ayah ibu dan emak ibu menyerahkan. Karena ditengoknya ada keyakinan dan kepercayaan. Nanti kalau saya tanya mereka, berat mereka jawab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, waktu saya ke Malaysia, pas lagi sedang makan, ada orang di samping saya itu nanya, Ustadz, ya, apa hukumnya suami takut istri, kata dia. Kenapa bapak nanya gitu? Ya saya nanya aja. Saya bilang, suami yang takut kepada istri itu nanti di akhirat tidak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu li, nggak usah diazab, ini udah azab kali. Apalah yang membuat bapak merasa terazab? Apa yang membuat bapak terazab? Aku mau pergi, dimasukkannya ke dalam tas itu baju koko, kain sarung. Pas aku keluar kota ditanyanya tinggal di hotel mana, pulang jam berapa, kunci motor mana. Saya kok dikontrol gitu Pak Ustadz? Itu bukan istri Pak, itu security. Gara-gara dia itulah sembahyang bapak terjaga. Gara-gara dia itulah bapak tidak tinggal di hotel konvensional, entah siapa-siapa masuk ke kamar bapak. Gara-gara dia itulah bapak tidak berselingkuh kan Pak? Betul Pak Ustadz. Kalau tak berduit gimana kita mau selingkuh? Gara-gara dia itulah rumah bapak selamatkan Pak. Betul Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, security syariah. Insya Allah. Kalau saya tengok dari senyum dan ketawa bapak ini orangnya bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Dan tidak punya utang. Karena kalau orang punya banyak masalah, punya utang, nggak bisa dia lepas macam ini. Paling pas mau ketawa, ini lepas semua. Nah, ini menunjukkan, mudah-mudahan yang ada utang segera lunas, insya Allah. Banyak juga orang yang berutang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga bapak ibu semuanya dijaga Allah zahir dan batin. Bapak menjadi orang yang baik, ibu menjadi istri yang solihah, anak keturunan semuanya anak baik, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Sehingga kalau polisi-polisinya baik, insya Allah masyarakatnya baik. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini, bersih kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupilah aib dan cacat kami ya Allah. Wala maridon illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah mendahului kami, lapangkan azab kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah.